warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Febrian. Saya dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah buku yang bercerita tentang seorang tokoh nasional Indonesia sekaligus pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang saya beri judul Ahmad Dahlan Sang Pendiri Muhammadiyah. Buku yang saya ulas kali ini berjudul Sri Pahlawan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang ditulis oleh Dr. Andes, Mardana Safwan dan Sutrisno Putwojo, yang diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Mutiara Sumber Widya pada tahun 2010. Tebalnya cuma 74 halaman. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Ia lahir dan dibesarkan di Kauman, Yogyakarta. Dari keresahannya melihat kondisi umat Islam pada masa itu, akhirnya beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah yang sampai sekarang dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tak cuma hanya soal dakwah, Muhammadiyah mencakupi sekolah dari TK hingga perguruan tinggi, rumah sakit di mana-mana di seluruh Indonesia, serta organisasi kepemudaan yang cabangnya sampai ke luar negeri. Menariknya, buku ini juga membahas tentang latar belakang ditetapkannya Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 27 Desember 1961, yang mana berkat perjuangannya pada saat penjajahan Belanda. Kita juga diajak mengenal sisi personalnya, mulai dari lingkungan keluarga hingga karakternya yang membuat jiwa kepemimpinannya. Oke. Kelebihan buku ini terletak pada narasinya yang ringkas tapi berbobot. Cocok banget buat pelajar atau siapapun yang mau mengenal siapa sosok pahlawan nasional tanpa harus membaca referensi yang berat. Isinya runut dari awal perjuangan di bidang pendidikan sampai proses berdirinya Muhammadiyah di tengah tekanan kolonial Belanda. Ditambah konteks latar belakang Islam sejarah pada masa itu hingga kita dapat lebih memahami latar belakangnya. Di balik kelebihannya, buku ini memiliki beberapa kekurangan. Dari segi visual, sampulnya terkesan kaku dan warnanya gelap. Maklum, buku ini terbitan awalnya pada tahun 1986 dan sampai sekarang tidak diperbarui sampulnya. Isinya juga tergolong ringkas, jadi bagi yang ingin mengenal secara mendalam tentang masa kecil dan perjalanan dakwahnya, mungkin bakalan kurang puas. Kesimpulannya, buku ini berhasil mengemas sejarah besar seorang tokoh pembaharu Islam di Indonesia menjadi bacaan yang dapat dipahami semua kalangan. Bukan sekedar catatan sejarah, tetapi sebagai pengingat pentingnya integritas, semangat belajar, dan keberanian untuk berubah. Saya merekomendasikan buku ini untuk pelajar, pendidik, atau siapapun yang tertarik dengan sejarah pergerakan Islam di Indonesia. Demikianlah tadi ulasan singkat mengenai buku Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga kedepannya dapat menjadi referensi bagi teman-teman. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.